Oke, yuk kita sekarang belajar volume kubus. Nah, kalau volume kubus itu sebetulnya prinsipnya sama dengan volume balok. Kalau kemarin volume balok apa? Volume balok cara mencarinya seperti apa? Kemarin volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi, betul ya? Nah, di kubus itu kan semua rusuknya itu kan panjangnya sama. Beda dengan balok. Balok itu kan panjang rusuknya beda-beda ya, makanya dikasih nama panjang, lebar, dan tinggi. Oke. Nah, karena semua rusuknya sama, maka volume kubus itu rusuk kali rusuk. Secara prinsipal sama, tapi secara ukuran beda. Ya, balok itu lebih ini dia, lebih kompleks. Ukuran panjang, lebar, dan tingginya beda-beda ya. Bisa panjang lebar yang sama, tingginya beda. Bisa panjang tingginya sama, lebarnya beda. Itu tergantung jenis baloknya. Tapi kalau kubus, wajib semua rusuknya panjangnya sama. Ya, semua kubus rusuknya panjangnya sama. Maka volumenya, kalau balok panjang kali lebar kali tinggi, berarti kalau kubus rusuk kali rusuk kali rusuk. Oke ya. Nah, itu semudah itu nyari volume kubus sama balok. Tinggal membedakan aja, ya, antara panjang lebar tinggi dengan rusuk, gitu ya. Segampang itu. Oke, yuk sekarang kita lihat ini konsepnya seperti ini, ya. Dan coba kerjakan contoh satu. Kak Bandar punya soal, tentukan volume kubus yang panjang rusuknya 25 desimeter. Nanti kita akan bermain satuan di sini. Ya, adik-adik, Kak Bandar lebih tekani nanti kesatuannya seperti apa. Ya, nanti Kak Bandar ajarin. Cari dulu aja volumenya dari 25 desimeter. Itu volume kubusnya berapa. Ya. 5 menit cukup ya? Iya. Ingat volume kubus rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Ya, ada yang beda berapa volume dari kubus yang punya sisi punya rusuknya di sini. 15,625. Oke, cek ya. Satuannya desimeter kubik. Oke, good. Enough. Ya. Jadi ingat konsepnya aja dikit. Berarti volume itu kan rusuk pangkat 3 ya. 25 desimeter dipangkatkan 3. Nah, 25-nya dipangkatin 3 aja.
Jadi ini samanya 25 desimeter kali 25 desimeter kali 25 desimeter. Oke. 25 kali 25, 15,625 ya. Lalu desimeternya ada 3 kan, dikalikan berarti desimeter kubik. Nah, ini bisa seperti ini jawabannya. Nah, kalian penting tahu adik-adik bahwa 1 desimeter kubik itu setara dengan berapa liter? 1 desimeter kubik setara berapa liter? Iya, oke, ayo. Ada yang tahu 1 desimeter kubik berapa liter? 1 liter. Oke ya, 1 liter. Nah, pernah dengar istilah ini enggak? cc atau cc. cc ini sering dipakai istilahnya buat kapasitas mesin kendaraan biasanya. Ya. Contohnya, Ramadhan nggak usah sebut merek ya, sebut namanya aja. Misalkan Innova. Innova yang seri bensin itu 2.0 cc atau 2000 cc. Kalau yang solar, yang terbaru 2400 cc. Kalau yang lama, solarnya sampai tahun 2015 itu pakai 2500 cc seri. Ya, itu ngomongin kapasitas mesinnya. Ya. Jadi si mesin tersebut bisa menampung sekitar 2500 cc. Oke. Nah, kira-kira cc itu apa sih? Atau misalkan 1 cc itu setara berapa gitu. 1 cc itu berapa? Kalau dijadikan liter berapa, atau misalkan dijadikan mililiter berapa? Dijadikan mililiter 1 liter. 1 mililiter. Berarti 1 cc itu 1 mililiter. Iya, Kak. Oke. Nah, berangkat dari sini adik-adik, karena 1 liter itu 1 desimeter kubik, dan 1 cc 1 mililiter, kalian lihat korelasinya. Ya. Ini 1 desimeter kubik, ini 1 cc. Nah, sekarang Kak Bandar bawa begini, 1 liter, ya, 1 liter, akhirnya agak Kak Bandar turun ke bawah, biar korelasinya nggak kepikiran. Bentar ya. Kak Bandar, soalnya. Sama apa sih? Sama gitu. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter tadi kan? Dan tadi ada 1 cc itu sama aja 1 mililiter. Nah, 1 liter berapa mililiter? Satu liter berapa mililiter? 1000 mili ya? Ya. Mililiter. Nah, adik-adik, ini permainan satuan 1000 mililiter. Oke. Nah, lalu kemudian karena ini 1000 mililiter, maka kalau kalian paham anak tangga dari satuannya, misalkan di sini desimeter kubik, di bawahnya desimeter kubik apa? Sentimeter per kubik. Sentimeter kubik. Oke. Sentimeter kubik ya. Good. Nah, karena dia satuannya kubik, oke. Nah, bentar error ya. Karena dia sentimeter kubik, perhatikan dari desimeter ke sentimeter turun berapa tangga?
Dari desimeter ke sentimeter turun berapa tangga? Satu ya. Nah, satu anak tangga itu bernilai 1000 kan? Berarti ini kali 1000. Maka 1 desimeter kubik itu juga sama dengan 1 sentimeter kubik. 1000 sentimeter kubik. Karena tulis ya 1 desimeter kubik itu ternyata setara juga dengan 1000 sentimeter kubik. Nah, perhatikan dia mililiter dengan sentimeter kubik. Nilainya sama nggak? Nilai mililiter dan sentimeter kubik sama nggak? Satu desimeter kubik 1000 mili, 1 desimeter kubik 1000 sentimeter kubik. Kira-kira sama mililiter sama sentimeter kubik. Apakah ada mililiter dengan sentimeter kubik? Sama. Sama. Ya, jadi 1000 mililiter bisa juga dengan 1000 sentimeter kubik. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan mililiter dan sentimeter kubik itu adalah satuan yang sama. Hanya beda nama saja. Tergantung dipakai di mana. Ya. Tergantung dipakai di mana. Kalau di kendaraan, dia pakai sentimeter kubik. Kalau di ukuran kayak air mineral, dia pakai mililiter atau liter. 1 desimeter kubik, 1000 mili, 1000 sentimeter kubik. Nah, berarti cc ini sama juga dengan istilahnya 1 cc itu sama juga dengan 1 sentimeter kubik. cc itu singkatan dari sentimeter kubik. Bahasa Inggrisnya cc ya, tulisnya ya. cc itu singkatan dari sentimeter dalam bahasa Inggris ya, kubik. Ada yang baru tahu cc adalah singkatan dari sentimeter kubik? Ada ya? Akhirnya terpecahkan selama ini. cc itu apa sih? Gitu ya. Ternyata 1 cc itu sama aja dengan 1 mililiter. Ya. Nah, kalau kalian mau coba belajar 1 mililiter itu gimana, kemarin kan kita udah coba pakai alat ukur ya. Cuman alat ukurnya kan gelas ukurnya gede-gede tuh. Ya. Agak sulit menemui 1 mililiter itu berapa banyak sih. Nah, kalau dalam laboratorium, baik dari cairan apapun, mau air ataupun misalkan zat kimia apapun yang cair ya, 1 mililiter itu kalau kalian pakai pipet, kemarin ada pipet ya, itu setara dengan 20 tetes. Jadi kalau kalian di laboratorium mau ngambil 1 mililiter, kalian pakai pipet tetesin aja 20 tetes, itu 1 mililiter. Ya. Nah, ini baku yes, ini di lab seluruh dunia 1 mililiter 20 tetes, tapi pakai pipet ya, bukan pakai apa, jangan pakai sedotan enggak, pakai pipet yang biasa itu 20 tetes itu 1 mili. Ya. Oke, kalau kalian pernah ke rumah sakit diambil darahnya, lihat tabungnya untuk penampungan darahnya, nah itu mungkin sekitar 3 mili atau 5 mili. Tabungnya kecil banget so. Ya, di darah kita paling diambil cuma 1 mili karena pengujian darah kan cuma itu berapa tetes ya. Oke, jadi ingat ya, 1 cm kubik itu sama dengan 1 cc sama dengan 1 mililiter. Ya, jadi kalau kubus ini diisi oleh air, berarti banyak airnya sekitar 15.625 liter. Ya, karena satunya desimeter kubik tuh, ya.
Ingat desimeter kubik setara dengan liter, sentimeter kubik setara dengan atau cc. Oke? Sudah aman? Bisa ya? Oke, Kak Bandar next ya. Yuk. Nah, Kak Bandar punya soal berikutnya begini. Diketahui panjang seluruh kerangka suatu kubus 156 cm. Berapa liter volume kubus tersebut? Jadi total seluruh kerangkanya dari suatu kubus 156 cm. Berapa liter volume kubus tersebut? Coba cari dulu ya.
2.197 liter. Maka. Liter ya, Pen? Koma. Oh, koma, 2,197 liter. Oke. Oke, satu kerangka kubus tuh berapa sih? Berapa rusuknya? 12. 12. 4, 4, oke. 12. Ya, good. Berarti kita cari dulu panjang rusuknya. Rusuk sama dengan 56 cm dibagi 12. Berapa nih? 13. 13. Iya, benar ya? Benar. Berarti volumenya kan rusuk pangkat 3, berarti 13 cm pangkat 3. Tentunya 13 cm kali 13 cm kali 13 cm. Ini hasilnya berapa? 2.197 ya? cm kubik. Atau bisa juga dimintakan liter kan? Berarti 2,197 decimeter kubik sama dengan 2,197 liter. Oke. Jadi jelas liter ya kilometer ya. Berapa liter volume kubus tersebut gitu ya. Oke. Enok juga dapatnya masih sentimeter kubik ya. Tinggal dibuat ke liter ya. No. Sri Ayu Wadira juga ada oke. Masih bingung tentang liter, sentimeter kubik, desimeter kubik? Ada enggak ya? Semoga dengan tadi penjelasan Kak Bandar udah bisa kalian ingat-ingat ya. Oke. Silakan dicatat, Kak Bandar kasih satu soal lagi. Oh ya, mungkin minggu depan sampai tanggal, kita akan ketemu lagi mungkin di tanggal 30 adik-adik. Jadi libur lebarannya sekitar 2 minggu. Ya. Jadi kita akan ada kelas lagi di tanggal 30 hari Senin. Betul ya, 30 itu hari Senin ya? Oke, jadi sebelum kita libur, Kak Bandar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya duluan ya. Minal aidin wal faizin, kalau Kak Bandar punya salah, tolong dimaafin ya adik-adik ya. Semoga kalian juga puasanya kalau sampai ini sampai selesai itu apa namanya Gra? Puasanya apa? Istilahnya sampai selesai tanpa ada batal itu apa? Full lah ya. Puasanya full ya. Kalau yang perempuan mungkin ada yang beberapa sudah terkendala karena memang dari sononya ya ada memang dari Tuhan begitu ada waktunya. Oke, buat yang merayakan, selamat merayakan. Kalau mau mudik hati-hati, jaga kesehatan, terutama jaga makanan ya. Karena di Lebaran tuh biasanya after Lebarannya kadang karena saking kalapnya makan gitu ya, saking banyak makan jadi banyak yang tumbang juga akhirnya. Gitu. Kebayang puasa sebulan terus tiba-tiba makannya jadi banyak gitu kan. Jadi si lambungnya kadang suka bermasalah juga. Gitu. Tetap jaga kesehatan lah, apalagi kan banyak santan-santan ya. Biasanya kan ciri khasnya ketupat gitu ya. Di sini gak ada yang minta THR ya, jangan ada yang minta THR. Apalagi ke Anggra, jangan Anggra untuk kerja, jangan minta THR ya. Kalau mau main ke rumah Anggra, nggak tahu Anggra open house atau enggak, kita nanti bisa main ke rumah Anggra. Oh, nggak open house katanya. Anggra mau mudik. Di sini siapa lagi yang merayakan? Mulai dong, Kak Bandar pengen tahu siapa lagi yang merayakan Lebaran. Oh Zara, iya Zara. Lalu ada ini ya, Rian nggak masuk. Siapa lagi ya?
Iya, Kak Bandar kalau ini ada Haifa, Hafiz ya, Hafiz juga nanti merayakan. Hafiz, Haifa, Husna ya, Husna nggak masuk. Iya itu aja sih. Lumayan rapi ya kelas 8. Kalau pada di Bandung, Kak Bandar datangin di rumah. Oke, Kak Bandarnya hilang, nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang. Oke, yuk kita lanjut ke soal yang ketiga ya, adik-adik ya. Semoga kalian bisa makin oke tentang kubus. Nah, Kak Bandar punya akuarium, bentuknya kubus. Akuariumnya bentuknya kubus, diisi air 121 liter. Bentuknya kubus diisi air 121 liter. Nah, setelah Kak Bandar isi sebanyak itu, ternyata si akuarium ini tinggi airnya cuma 40 cm. Cuma 40 cm. Ya, yang ditanyakan berapakah panjang tusuk kubusnya atau volumenya sampai penuh berapa. Ya, penting buat adik-adik sebelum cari volumenya, cari dulu panjang rusuknya. Gitu ya. Karena kita nggak tahu 40 cm ini apakah 2/3 dari total tinggi kubusnya atau 3/4-nya, itu kan nggak ada di soal ya. Jadi penting cari panjang rusuknya dulu berapa. Oke, silakan dicoba. 5 menit nanti kita bahas ya, 10, 2, 3 ya. Hari ini nggak ada kelas bahasa Inggris ya, Kak Yona ya? Nggak ada ya? 2 minggu lagi baru ada ya? Berarti habis lebaran. Tetap penggantian kelas. Gimana? Gimana, Pen? Penggantian kelas. Oh, pergantian kelas.
Oke deh, silakan. Oke, ada yang bisa? Nggak ada. Bingung? Oke. Ingat dulu adik-adik, ini kan volumenya 121 liter ya. Berarti volumenya kan itu sama dengan rusuk kali rusuk. Ini kan rusuknya. Ini rusuknya ya. Ikutnya ini kan rusuknya juga ya. Baru ini kan harusnya ini full rusuknya. Cuman karena di sini 40 cm, kita bikin aja dia 40 cm dulu ya. Nah, 40 cm-nya adik-adik bebas mau rubah ke desimeter, boleh jadi 4 desimeter, atau si volumenya 121 liternya rubah dulu ke 121.000 cm kubik. Bebas, ini mau yang mana terserah. Ya. Jadi, nggak usah bingung. Nah, yuk. Berarti ini Kak Bandar rubah dulu ke yang atas ya. Ini volume 121 liter, ini tetap Kak Bandar pakai 40. Lalu ini rusuk kali rusuk R kuadrat ya, dikali 40. Lalu 121 liternya Kak Bandar ganti dengan 121.000 cm kubik ya, karena ini Kak Bandar pakai 40 cm. Oke. Oke, berarti ini rusuk kuadrat kali 40 cm. Nah, tinggal nyari R kuadratnya aja. R kuadrat berarti 121.000 cm kubik dibagi dengan 40 cm. Berapa? 121.000 dibagi 40. Berapa tuh? Rp121.000 bagi 40 berapa? Rp3.025 bukan? Sentimeter kubik bagi sentimeter. Berarti tinggal sentimeter persegi ya. Maka rusuknya itu akar dari 3.025 cm persegi. Nah, akar 3.025 berapa? Akar dari 3.025 berapa sih? Jadi, akar dari 3.025 berapa tuh? Yang dapat akar 3.025 berapa? Yang dapat 3.025 itu akar dari berapa? Tiga ribu dua lima berapa tuh? 3.025 bagi 5 bisa nggak?
Bagi 5 berarti sekitar 605 ya. Bagi 5 lagi bisa nih. 121. 1 berarti 11 ya. Berarti 5 kuadrat, 11 kuadrat. 5 kali 11 berarti 55 ya. Jadi ternyata rusuknya ini 55 cm. Oke, 55. Ini juga ketinggiannya 55. Nah, kan kita ditanya volumenya sampai penuh. Berarti kita udah dapat rusuknya ya. Tinggal cari volume penuhnya aja. Jadi 55 cm pangkat 3. Di 55 pangkat 3 itu berapa? 55 cm pangkat 3. Berarti sekitar 166.375 cm kubik. Nah, kan ditanyakan kita jadikan satuan liter aja ya. Jadi sama aja dengan 166.375 desimeter kubik, sama juga dengan 166,375 liter. Ya. Jadi ini jawabannya. Jadi ternyata kalau diisi penuh si akuarium ini, dia butuh 166,375 liter air. Berarti ngisi 15 cm lagi airnya itu nambahnya sekitar 45,375 liter. Kita cuma nambah 45,375 liter, itu akuariumnya udah penuh. Kalau udah, silakan dicatat. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan bertanya. Kalau nggak ada, kita mau absen aja. Ada pertanyaan? Aman sampai di sini? VSK ini siapa? Sorry, VSK ini siapa? Pak Bandar, ada yang masuk join namanya pakai VSK. Siapa nih? Tiba-tiba langsung keluar aja. Barusan disebut langsung kabel. Ada yang kenal VSK siapa? Enggak Kak, sama sekali. Iya, soalnya tadi pas Kak Bandar panggil nama tiba-tiba keluar. Yuk, oke, kita absennya adik-adik yuk. Jadi kita akan ketemu lagi di tanggal 30 ya, kelas berikutnya ya. Baik Kita Kak. sambung lagi di tanggal 30. Selamat berlibur ya adik-adik ya. Jaga kesehatan yang penting ya. Yuk. Kita absen, silakan open kameranya. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik. Sampai ketemu lagi tanggal 30 Maret ya. Bye-bye. Makasih Pak. Selamat ya. Thank you Karen, Samuel, Filbert, dan Karen. Ya, bye-bye.